Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Arfi Trisasongko, Notar 1901064. Saat ini kami akan menjelaskan mengenai survei roadside interview yang telah kami lakukan. Yang pertama, latar belakang. Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai perkembangan pola perjalanan di daerah yang kami tetapkan sebagai daerah studi. Daerah yang kami tetapkan sebagai daerah studi yakni adalah Kelurahan Puhun Tembok yang merupakan wilayah survei kami. Kelurahan ini merupakan bagian dari pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang ada di Bukit Tinggi, sehingga untuk menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat perlu adanya fasilitas-fasilitas di bidang transportasi. Maksud dan tujuan survei ini untuk mengetahui pola pergerakan dan karakteristik perjalanan penduduk dalam keseharian yang dilakukan di daerah studi. Selanjutnya, mengetahui penyebaran perjalanan yang dilakukan dari zona asal ke zona tujuan yang masih berada di dalam daerah studi. Dan yang terakhir adalah mengetahui moda-moda yang digunakan dalam melakukan perjalanan dan mengetahui jumlah kepemilikan kendaraan yang mempengaruhi perjalanan yang dilakukan. Metode survei. Metode survei yang kami lakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap pengendara atau pengemudi dengan menanyakan pertama, asal, dari mana datangnya, tujuan, kemana akan pergi, dan yang ketiga maksud perjalanan. Apakah maksudnya untuk melakukan perjalanan? Langkah pertama, surveyor berada di tepi jalan pada masing-masing arah di pintu keluar dan masuk daerah studi. Langkah kedua, pengambilan sampel dilakukan secara random dengan menghentikan kendaraan. Langkah ketiga, setelah kendaraan berhenti, surveyor langsung menghampiri pengemudi dan melakukan wawancara secara singkat, padat dengan penggunaan bahasa yang disesuaikan dan sopan. Namun karena kondisi saat ini sedang pandemi sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan wawancara langsung terhadap pengemudi di pinggir jalan, kami menggunakan metode melalui Google Form sehingga kami dapat mengumpulkan data yang kami perlukan tanpa harus melakukan wawancara face to face terhadap pengemudi. Selanjutnya, keadaan geografi daerah survei. Kelurahan Puhun Tembok berada di Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Kelurahan ini dahulunya merupakan sebuah kawasan pertanian, tetapi saat ini sebagian tanah yang dipakai untuk lahan pertanian telah digunakan untuk pembangunan kawasan perumahan. Kelurahan ini terdiri dari 19 RT. Wilayah pemukiman antara perumahan dengan yang lainnya lumayan berdekatan, karena itu sistem pemukimannya diatur dalam kelompok atau komplek-komplek perumahan. Kondisi jaringan transportasi. Angkutan umum di Kelurahan Pohon Tembok. Moda yang sering digunakan adalah angkot. Alternatif angkutan lainnya yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan pergerakan adalah ojek yang tarifnya disesuaikan dengan jarak dan kesepakatan antara pengemudi dengan penumpang. Selain itu, masyarakat juga biasa bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Sebelum melakukan survei roadside interview ini, perlu ditentukan banyaknya kendaraan yang disurvei dari jumlah kendaraan total. Hasil survei TC diambil 10% dari volume kendaraan terklarifikasi yang melalui ruas jalan tersebut. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan menghitung kendaraan, kemudian mewawancarai pengemudi. Selanjutnya, peralatan dan perlengkapan survei. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan survei road interview, yang pertama adalah alat tulis, pensil, dan lain-lain. Yang kedua adalah clipboard. Yang ketiga formulir survei. Yang keempat counter. Selanjutnya, waktu dan tanggal survei. Hari Jumat 26 Desember 2020, waktu 16.00 sampai dengan selesai. Lokasi Jalan Pabidikan, Kelurahan Puhun Tembok, Bukit Tinggi. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya diberi kesempatan kepada Taruna Remaja Irfan untuk melanjutkan. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Irfan Hafid Armawadi, Notar 1901195. Lalu, pertama, kita harus menentukan sampel minimum yang kita ambil. Nah, sampel minimum didapat dari hasil survei TC atau traffic counting. Nah, dari masing-masing jenis kendaraan, kita kalikan 10% untuk mendapatkan sampel minimum yang diinginkan.
seperti yaitu motor 891 dikali 10%, maka kita ambil 85 sampel. Lalu mobil pribadi 432 dikali 10% sama 43 sampel. Lalu semisal seperti truk atau bus yang hanya 8, maka kita count 10%, maka kita hanya mengambil 1 sampel saja. Lalu setelah itu kita buat matriks asal dan tujuan perjalanan. Untuk matriksnya, pembagian zonanya, untuk zona internal yaitu kita buat kode. Pertama 1 merupakan keluaran pohon tembok. Lalu untuk zona eksternal kita beri kode seperti 2 yaitu keluaran pintu kabun, 3 keluaran benteng pasar atas, 4 keluaran bukit apit, dan 5 keluaran Campago Ipuh. Nah, lalu kita buat kode matriks berdasarkan jenis kendaraan. Nah, berdasarkan hasil survei yang kita lakukan, maka didapat pada sepeda motor paling banyak asalnya berasal dari zona 1 dan tujuannya kepada zona 1. Lalu untuk mobil pribadi, asal tujuan paling banyak pada mobil pribadi adalah berasal dari zona 5 menuju ke zona 1. Lalu untuk mobil penumpang umum paling banyak pada asal zona 3 menuju ke zona 1 dan asal zona 1 menuju ke zona 4. Untuk truk dan bus paling banyak adalah asal zona 3 menuju ke zona 5. Untuk sepeda paling banyak asal zona 2 menuju ke zona 4. Nah, lalu kita total dan kita akan mendapatkan OD matriks keseluruhan, yaitu didapatkan bahwa paling banyak adalah berasal dari zona 4 menuju ke zona 1. Nah, kesimpulannya adalah pertama, banyaknya perjalanan dilakukan ke zona eksternal, zona eksternal atau zona ke-1. Hal tersebut terjadi pada keluaran Bukit Apit. Hal ini disebabkan karena keluaran tersebut termasuk luas dan merupakan banyak pusat kegiatan yang merupakan tarikan. Lebih banyak juga pemukiman atau bangkitan. Lalu karena survei dilakukan pada sore hari, banyak perjalanan dimasukkan untuk pulang kembali menuju rumah. Lalu kesimpulan terakhir, untuk melakukan perjalanan, masyarakat lebih memilih motor sebagai moda transportasi. Disebabkan karena motor dianggap efektif untuk pelaksanaan perjalanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih.